Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, hari ini kita akan membahas kisi-kisi untuk PTS Gasal untuk kelas 10. Yang pertama, kisi-kisinya yaitu ada konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari semua, baik melalui Google Meet maupun melalui video-video yang lain. Nah, ini nanti akan kita bahas mulai dari contoh soalnya yang kemarin sudah saya sampaikan beberapa soal. Nah, di sini nanti akan kita bahas. Yang pertama, dari konsep nilai mutlak. Nah, yang sudah punya bukunya bisa disimak di latihan soalnya yang bab pertama. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Jadi, untuk poin I1, ada mutlak dari negatif 2 ditambah mutlak dari 6 dikurangi mutlak dari negatif 3 sama dengan 5. Nah, pernyataan tersebut benar atau salah? Ini sudah kita pelajari di konsep nilai mutlak. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Mutlak dari 6 adalah 6, dan mutlak dari negatif 3 adalah 3. Sehingga kita peroleh 2 ditambah 6 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi, poin I1 benar. Kemudian, yang kedua, mutlak dari negatif 7 sama dengan 7. Mutlak dari 3 sama dengan 3, dan mutlak dari negatif 6 sama dengan 6. Sehingga ketika kita operasikan, kita peroleh 7 dikurangi 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Sehingga poin I2 salah, karena yang benar adalah negatif 2. Kemudian untuk yang ketiga sama, mutlak dari negatif 2 sama dengan 2, mutlak dari 3 sama dengan 3, dan mutlak dari negatif 1 adalah 1. Sehingga ketika kita operasikan, 2 dikalikan 3 ditambah 1. Jadi perkalian dulu kita dahulukan. 2 kali 3, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti pernyataan ketiga benar. Dengan cara yang sama, untuk pernyataan yang keempat, kita peroleh hasil negatif 17. Sehingga pernyataan yang benar adalah yang poin 1 dan poin 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Kemudian, untuk soal yang kedua, ada mutlak dari 6 dikalikan mutlak dari negatif 4 dibagi negatif mutlak 3. Perlu diperhatikan yang di dalam kurung itu negatifnya di luar tanda mutlak. Sehingga ketika kita operasikan, kita peroleh 6 dikalikan 4 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 8. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian untuk yang kedua, menentukan nilai mutlak dari suatu fungsi. Misalkan diketahui f(x) sama dengan mutlak dari 2x dikurangi 10. Pertanyaannya, nilai dari f negatif 5 dikurangi f setengah dikalikan f7 adalah titik, titik, titik. Pertama, ketika kita tahu f(x) sama dengan 2x dikurangi 10, maka kita bisa mencari f negatif 5 dengan cara x-nya kita ganti dengan negatif 5. Sehingga 2 dikalikan negatif 5 dikurangi 10 sama dengan negatif 10 dikurangi 10. Itu masih di dalam tanda mutlak. Sehingga sama dengan mutlak dari negatif 20 sama dengan 20.
Untuk yang F setengah sama. X-nya kita ganti dengan setengah. Sehingga 2 dikalikan setengah dikurangi 10. Sama dengan 1 dikurangi 10 sama dengan negatif 9. Ingat, masih di dalam tanda mutlak. Mutlak dari negatif 9 adalah 9. Kemudian untuk mencari F7, X-nya kita ganti dengan 7. Sehingga kita peroleh 2 kali 7 dikurangi 10 sama dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Masih di dalam tanda mutlak. Mutlak dari 4 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh 20 dikurangi 9 dikalikan 4. Untuk perkalian kita dahulukan, sama dengan 20 dikurangi 36 sama dengan negatif 16. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Memasuki persamaan nilai mutlak. Jadi ini di buku kalian sudah ada, di video yang sudah pernah saya share juga sudah ada. Misal kita akan menyelesaikan mutlak dari 3X sama dengan 12. Maka ada dua kemungkinan. Mutlak dari 3X sama dengan 12 bisa kita tulis 3X sama dengan 12, dan yang kedua 3X sama dengan negatif 12. Jadi, setiap ada tanda mutlak kita definisikan menjadi dua. Yang pertama, mutlak persamaannya sama dengan yang positif. Kemudian yang kedua, mutlak dari persamaannya kita sama dengankan dengan negatifnya. Sehingga 3X sama dengan 12 kita selesaikan. X sama dengan 12 dibagi 3. X sama dengan 4. Untuk yang kedua, 3X sama dengan negatif 12, sehingga X sama dengan negatif 12 dibagi 3, X sama dengan negatif 4. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 4, yaitu opsi C. Nah, ini ada konsep persamaan nilai mutlak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini sebenarnya kita bisa menghitung menggunakan konsep mutlak maupun kita hitung biasa. Soalnya, berdasarkan data pemerintah Indonesia, diketahui rata-rata berat badan bayi lahir 3,24. Jika seorang bayi diketahui berat badannya menyimpang sebesar 1,2, maka berat badan bayinya berapa? Nah, untuk menggunakan konsep nilai mutlak bisa kita tulis mutlak dari X dikurangi 3,24 sama dengan 1,2. Jadi, mutlak dari X dikurangi beratnya aslinya. Berat aslinya kita sama dengankan dengan toleransinya atau menyimpangnya berapa. Seperti tadi, kita definisikan persamaannya kita sama dengankan yang positif. Yang kedua, persamaannya kita sama dengankan yang negatif. Kemudian kita hitung yang pertama, X sama dengan 1,2 ditambah 3,24 sama dengan 4,44. Kemudian yang kedua, X sama dengan negatif 1,2 ditambah 3,24 sama dengan 2,04. Atau jika soalnya dalam bentuk pilihan ganda, anak-anak bisa mengerjakan dengan cara menghitung berat aslinya, kemudian menyimpangnya berapa. Kalau menyimpang, itu bisa kurang dan bisa lebih. Jadi kalau menyimpang 1,2, nanti berat aslinya kita tambah 1,2, kemudian yang kedua berat aslinya kita kurangi 1,2. Nanti jawabannya akan sama.
Sehingga jawabannya adalah 2,04 atau 4,44. Selanjutnya, ada soal cerita berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini bisa dibaca poin pentingnya. Rata-rata permukaan laut global pada tahun 2100 diperkirakan akan menyimpang kurang dari atau sama dengan 0,25. Nah, ini kata kuncinya di simpangannya kurang dari atau sama dengan 0,25. Kalau yang tadi simpangannya sama dengan 1,2, sekarang kurang dari atau sama dengan. Padahal rata-rata permukaan laut sekarang 0,85. Secara matematika, kita bisa tulis seperti ini. Mutlak dari X dikurangi 0,85, karena ini penyimpangannya kurang dari, maka tandanya kurang dari. Kurang dari 0,25. Nah, kita definisikan yang satu negatif, yang satu positif. Persamaannya kita kasih tengah. Kemudian 0,85 kita pindah ke ruas kanan dan ruas kiri sehingga kita peroleh X di antara 0,6 dan 1,1. Atau dengan cara cepat atau cara lain, karena penyimpangannya 0,25, nilai aslinya 0,85, maka kita bisa mencari dari menjumlahkan 0,85 ditambah 0,25 atau 0,85 dikurangi 0,25. Jawabannya sama, yaitu 0,6 kurang dari X kurang dari 1,1. Atau dibacanya X antara 0,6 sampai 1,1. Yang ketiga juga sama. Nah, di sini ada soal cerita berkaitan dengan pembuatan onderdil motor. Nah, di sini diketahui bahwa beratnya 17 gram, diameternya 20 mm, dan tingginya 15 mm. Kemudian, untuk toleransi diameter itu 0,2. Toleransinya tidak lebih dari 0,2. Kalau tidak lebih itu berarti kurang dari. Yang ditanyakan, berapa milimeter ukuran diameternya? Nah, secara matematika kita bisa tulis X dikurangi 20, karena kan diameternya 20. Tidak boleh lebih, yaitu kurang dari 0,2. Secara langsung, kita bisa langsung menambahkan 20 ditambah 0,2 dan 20 dikurangi 0,2. Kita peroleh 19,8 kurang dari X kurang dari 20,2. Atau bisa kita katakan antara 19,8 dan 20,2. Ini ada soal pada seleksi pemilihan anggota Paskibra, tinggi siswa menjadi salah satu syarat utama. Yang putra itu tingginya harus 175 atau 175, dan yang putri harus 168. Tetapi boleh menyimpang. Tinggi badannya boleh menyimpang tidak lebih dari 2 cm. Tentukan tinggi badan siswa yang terpilih, baik putra maupun putri. Untuk yang putra dahulu. Karena putra itu nilai normalnya 175, maka bisa kita tulis mutlak dari X dikurangi 175 kurang dari 2. Jadi toleransinya 2. Kita definisikan atau nanti bisa 175 kita tambah dengan 2 dan 175 kita kurangi dengan 2. Sehingga kita peroleh X antara 173
sampai 177. Dengan cara yang sama untuk yang putri. Yang putri model matematikanya X dikurangi 168 kurang dari sama dengan 2. Kita jabarkan sehingga kita peroleh X di antara 166 sampai 170 cm.